Ahok dibilang pekok, bangsa ini dibilang pekok, akhirnya Amin Rais kena hajar balik. Ditulis oleh Syardi dari siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Amin Rais lagi on fire, semangat membara, emosi terbakar karena bensin terus disiram. Kemungkinan besar di tahun politik, apinya makin besar. Semangatnya untuk nyinyir sangat patut diacungi jempol. Meski sudah masuk usia tua, semangatnya masih anak muda. Hehehe. Nyinyirannya bukan makin reda tapi makin parah. Sepertinya peluang orang ini bertobat dan pensiun dari dunia politik sangat-sangat kecil. Jadi kita tak usah marah-marah dengan orang ini. Kelakuannya sudah jelas dan sudah biasa kita lihat. Marah pun percuma. Pernah dilaporkan ke polisi soal ucapannya pun tak membuatnya gentar sedikit pun. Nafsunya mengalahkan semuanya. Jadi mari kita santai saja dan numpang ketawa. Hari Kamis lalu, Amin yang menyebut Indonesia bangsa pekok atau bodoh ketika mengisi ceramahnya di Yogyakarta. Awalnya, Amin mengatakan masalah undang-undang di Indonesia yang dianggap pro asing dan merugikan rakyat. Ini ada undang-undang yang aneh dan ajaib. Bahwa gas alam di perut bumi Indonesia itu boleh digunakan oleh bangsa sendiri setelah bangsa lain dicukupi kebutuhannya, kata Amin. Ini mesti bangsa pekok atau bodoh, sindirnya. Nah, kata pekok ini yang menjadi kontroversi dan menjadi bahan pembicaraan. Sudah tak terhitung orang ini bikin sensasi memuakan. Telinganya seolah sudah tuli sehingga tak mendengarkan reaksi orang-orang. Nafsu mengalahkan segalanya. Sama kayak gerombolan sebelah yang sudah kebelet banget. Jadi apapun dilakukan, bahkan hal memalukan sekalipun. Miris tapi seperti yang saya katakan, santai saja. Kalau marah, malah stres, bagus ketawa aja melihat mereka. Bukan kali ini saja Amin Rais menyebut bangsa ini pekok. Ahok pernah menjadi korban ucapan pekoknya. Waktu itu Ahok masih tersangkut kasus penistaan agama. Amin pernah berkomentar kalau semua penista agama termasuk si pekok harus dihukum. Konteksnya waktu itu sedang hangat-hangatnya isu penistaan agama oleh Ahok. Jadi siapa lagi si pekok yang dimaksud? Masa Justin Bieber? Emosi bapak satu ini sungguh di luar batas dan sulit dikendalikan. Usia bertambah tak menjamin kebijaksanaan pun bertambah. Ini malah sebaliknya, pola pikirnya makin kayak, sudahlah. Orang ini ngomong selalu pakai emosi mendidih, bukan pakai data dan kesantunan. Ahok selalu dituding kasar, suka maki. Nah, Amin Rais ini gimana lagi? Jadi ucapan Amin Rais ini pun mendapat komentar. Kalau dari komentar netizen di sosmed, wah brutal banget. Bapak satu ini gak sadar, jadi bahan olokan dan kecaman. Tutup mata dan telinga, nyinyir jalan terus. Yang pekok itu kalau asal bunyi, asal tuduh, tanpa melihat data, kata Wasekjen PPP Ahmad Baidowi atau Awik mengomentari ucapan Amin. Salah satu kebijakan yang disinggung Amin yaitu Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 dan pengelolaan PT Freeport Indonesia. Awik malah menyinggung tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang membuka keran liberalisasi di bidang perekonomian. Termasuk saat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi jalan liberalisasi itu ketua MPR zaman siapa? Ucap Awik. Alamak, kok telak begini? Kalau saya ngomong begini, takutnya gerombolan sebelah tak percaya. Bilang saya mabok kopi campur autan atau fitnah atau sakit hati. Sekarang politisi yang ngomong ini jauh lebih kredibel kan? Kita bicara fakta dan data, bukan pakai otak kurang setengah ons. Awik malah menyebut fraksi PAN turut terlibat dalam pembahasan Undang-Undang Migas. Kemudian soal Freeport, itu kontrak lama. Awik mengatakan justru Jokowi saat ini tengah menegosiasikan divestasi agar Indonesia memperoleh keuntungan dari pengelolaan tambang tersebut. Kalau soal Undang-Undang Migas itu kan produk hukum periode sebelumnya yang dibahas DPR bersama pemerintah. Dan dari DPR terdiri dari fraksi-fraksi yang di dalamnya ada anak buah Amin Rais, kata Awik. Satu lagi, saya juga sempat baca artikel dari media kredibel, lupa pula namanya. Artikel itu pada tahun 2016 menjelaskan data tentang penguasaan migas di Indonesia. Paling banyak itu Amerika. Dan tahu gak kapan itu terjadi? Tak usah tuduh yang dulu, intinya bukan Jokowi.
Tapi karena nafsu politik dan sekarang Jokowi memimpin, maka Jokowi kena getahnya. Tak usah lihat jauh-jauh, lihat saja reklamasi. Itu mulai dari rezim siapa? Kok Jokowi dan Ahok yang kena? Hanya orang tak waras yang pakai logika seperti ini, dan anehnya banyak orang yang percaya dan ikut kejar. Kita beri data dan logika yang masuk akal, malah disebut fitnah. Siapa yang sebenarnya lebih pantas disebut pekok? Pekok teriak pekok kan? Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.